Bisnis jajanan anak sekolah adalah pilihan ide bisnis yang praktis dan tentunya menguntungkan. Bisnis ini pun merupakan salah satu usaha yang tidak lekang oleh waktu. Bisnis jajanan ini juga menawarkan keuntungan yang menjanjikan dengan modal kecil. Kisaran harga yang dipatok untuk bisnis jajanan anak sekolah ini juga cukup bervariasi dan pastinya terjangkau karena sasarannya adalah anak-anak sekolah. Simak ulasan video berikut ini untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai rekomendasi bisnis jajanan anak sekolah paling laris dengan modal kecil. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan telur gulung. Jualan telur gulung merupakan usaha kuliner yang relatif mudah dijalankan dan memiliki potensi keuntungan yang cukup baik, terutama jika lokasi strategis dan rasa telur gulungnya enak. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk 1. Telur gulung. Makanan ringan yang terbuat dari telur yang digoreng tipis kemudian digulung dan biasanya diberi bumbu. Teksturnya renyah dan gurih. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan variasi rasa dan topping. Misalnya. 3. Bumbu. Bumbu dasar biasanya menggunakan garam, merica, dan penyedap rasa. Anda bisa bereksperimen dengan bumbu lain seperti bubuk cabai, bawang putih, atau bumbu-bumbu lainnya. 4. Variasi telur. Anda bisa menggunakan telur ayam, telur puyuh, atau bahkan telur bebek untuk variasi rasa dan tekstur. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku telur, bumbu, minyak goreng, dan bahan topping, peralatan wajan anti lengket, kompor, spatula, dan peralatan penyajian, dan biaya operasional lainnya, gas, dan lain-lain. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas dan segar untuk menghasilkan telur gulung yang enak dan menarik. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan telur gulung cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Keuntungannya bisa cukup besar karena modal awal yang kecil. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat. Fluktuasi harga bahan baku terutama telur, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. 2. Jualan cilor. Jualan cilor merupakan usaha kuliner yang cukup menjanjikan, terutama karena modalnya relatif kecil dan mudah dijalankan. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk 1. Cilor. Makanan ringan yang terbuat dari adonan aci tepung kanji, yang digoreng, lalu diberi tambahan telur dan berbagai macam bumbu. Setelah digoreng, cilor biasanya digeprek ditekan agar lebih pipih dan renyah. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan berbagai variasi rasa dan topping. 3. Bumbu. Bumbu dasar biasanya menggunakan garam, merica, dan penyedap rasa. Anda bisa bereksperimen dengan bumbu lain seperti bubuk cabai, bawang putih, atau bumbu-bumbu lainnya. Bumbu bisa divariasikan menjadi rasa pedas, manis, atau gurih. 4. Topping. Taburan bawang goreng, bon cabe, saus sambal, atau abon bisa menambah cita rasa dan daya tarik. 5. Isian. Beberapa penjual menambahkan isian seperti sosis, kornet, atau keju di dalam adonan sebelum digoreng. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif sangat terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku aci, telur, bumbu, minyak goreng, dan bahan topping peralatan, wajan anti lengket, kompor, spatula, dan peralatan penyajian, dan biaya operasional lainnya, sewa tempat, gas, del. Jika berjualan menggunakan gerobak, biaya gerobak juga perlu diperhitungkan. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas dan segar untuk menghasilkan cilor yang enak dan menarik. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan cilor cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Keuntungannya bisa cukup besar karena modal awal yang kecil. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat.
fluktuasi harga bahan baku terutama telur dan aci, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. 3. Jualan martabak mini. Produk 1. Martabak mini. Versi mini dari martabak telur atau martabak manis. Ukurannya lebih kecil dan praktis untuk dimakan. Cocok sebagai camilan. 2. Variasi. Keunggulan martabak mini adalah fleksibilitas variasinya. 3. Martabak telur mini. Isiannya bisa beragam. Seperti daging cincang, sayuran, keju, sosis, dan lainnya. Anda bisa menawarkan berbagai kombinasi isian untuk menarik pelanggan. 4. Martabak manis mini. Isiannya bisa berupa coklat, keju, kacang, atau kombinasi lainnya. Anda juga bisa bereksperimen dengan isian kekinian seperti matcha, red velvet, atau Oreo. 5. Ukuran. Ukurannya yang mini memudahkan konsumen untuk mencoba berbagai rasa sekaligus. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan usaha martabak ukuran besar. Pertimbangkan biaya bahan baku tepung, telur, isian, minyak goreng, peralatan, wajan, kompor, spatula, cetakan martabak mini, dan biaya operasional lainnya, sewa tempat, gas, dan lain-lain. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan martabak mini yang enak dan menarik. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan martabak mini cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.